Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Putri Dewi Islamiyah. Saya di sini akan memberikan kesimpulan terkait materi yang telah saya sampaikan di video sebelumnya. Mata kuliah Ekonomi Islam yang dibimbing oleh Bapak Dr. Haji Bejo Santoso, MT PhD. Kesimpulan yang pertama yaitu bab 5, penerapan GCG bagi dalam pengolahan zakat. Jadi, GCG itu didefinisikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah atau value added untuk semua stakeholdernya. Dua teori utama mengenai GCG itu, yang pertama ada stewardship theory dan agency theory. Nah, stewardship theory itu memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholdernya. Sedangkan agensi teori dikembangkan oleh Michael Johnson memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agens bagi para pemegang saham dan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang sahamnya. GCG itu terdiri dari 5 prinsip. Yang pertama, ada transparansi atau transparan, kemudian ada accountabilitas, kemudian ada responsibility atau tanggung jawab, kemudian ada independensi, kemandirian, dan yang terakhir ada fairness atau keterbukaan. Nah, GCG itu merupakan penerapan prinsip-prinsip GCG menggunakan kepuasan respondennya. Semakin tinggi skor yang diberikan, maka semakin tinggi pula kepuasan muzaki terhadap GCG ini. Sedangkan semakin rendah skor yang diberikan, semakin rendah pula kepuasan muzakinya. Kemudian kesimpulan pada bab 8 mengenai pendidikan berbasis wakaf studi kasus UII Yogyakarta. Tugas LPP BWUII adalah melakukan pengawasan dan pengendalian administrasi dari perseorangan yang memiliki simpati tinggi terhadap perkembangan UII. Sebagai harta wakaf yang dikelola BWUII berasal dari perseorangan yang memiliki simpati tinggi terhadap perkembangan UII sebagai perguruan tinggi Islam tertua di Indonesia. Harta wakaf yang diterima oleh Yayasan Badan Wakaf UII dikelola secara profesional dengan manajemen yang baik sehingga terbentuk menjadi pengembangan akademik, perintis perpustakaan, perkebunan, pendiri dan percetakan UII, pondok pesantren, penyusun rencana pembangunan dan mendirikan SMU dan TK. Sekian kesimpulan yang bisa saya bagikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.